Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai definisi pendidikan, pentingnya pendidikan, dan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah proses individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dan sikap yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat. Pendidikan biasanya terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas, dan melibatkan guru atau pengajar yang memberikan instruksi kepada siswa. Dan edukasi adalah proses yang lebih luas dan mencakup semua bentuk pembelajaran dan pengembangan diri terjadi di luar lingkungan formal. Ini melibatkan pembelajaran mandiri, pengalaman praktis, pelatihan kerja, atau bahkan pembelajaran melalui interaksi sosial. Edukasi tidak terbatas pada usia atau konteks tertentu dan dapat terjadi sepanjang hidup seseorang. Secara keseluruhan, pendidikan dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman individu, serta membantu mereka mengembangkan potensi mereka secara pribadi dan profesional. Baik, sekarang kita akan masuk pada manfaat pendidikan edukasi bagi masyarakat. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup. Pendidikan dan edukasi membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua ada peningkatan kesempatan. Pendidikan dan edukasi memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga ada pemajuan ekonomi. Pendidikan dan edukasi berperan penting dalam pemajuan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdidik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang keempat ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Pendidikan dan edukasi membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja bagi masyarakat. Yang kelima ada pemajuan sosial dan kebudayaan. Pendidikan dan edukasi memainkan peran penting dalam pemajuan sosial dan kebudayaan masyarakat. Mereka membantu mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Yang terakhir ada pembangunan masyarakat. Pendidikan dan edukasi berperan dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang dididik memiliki akses yang lebih baik ke informasi, teknologi, dan inovasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Pendidikan dan edukasi bagi masyarakat dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan aksesibilitasnya. Beberapa tantangan utama dalam pendidikan dan edukasi bagi masyarakat meliputi: yang pertama ada kesengajaan akses. Salah satu tantangan utama adalah kesengajaan akses pendidikan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin menghadapi keterbatasan infrastruktur, kurangnya sekolah atau fasilitas pendidikan, atau keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi akses mereka ke pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu kesengajaan kualitas. Tantangan lainnya adalah kesengajaan dalam kualitas pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara sekolah-sekolah yang berbeda. Beberapa daerah mungkin memiliki kurikulum yang kurang relevan, kurangnya guru yang berkualitas, atau kurangnya sumber daya pendidikan yang memadai yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga ada kurangnya sumber daya finansial. Kurangnya sumber daya finansial sering menjadi hambatan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Biaya pendidikan termasuk biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi dapat menjadi beban yang berat bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Yang keempat ada kualitas guru dan pelatihan. Kualitas guru dan pelatihan mereka juga merupakan tantangan pentingnya pendidikan dan edukasi. Kurangnya guru yang berkualitas, kurangnya pelatih yang memadai, dan kurangnya insentif untuk menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
Selanjutnya ada perubahan teknologi dan kurangnya akses ke teknologi. Perubahan teknologi yang cepat juga menjadi tantangan dalam pendidikan dan edukasi. Yang keenam ada kesengajaan gender dan diskriminasi. Kesengajaan gender dan diskriminasi juga merupakan tantangan dalam pendidikan dan edukasi. Yang ketujuh ada perubahan kurikulum dan tuntutan pasar kerja. Perubahan kurikulum dan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang juga menjadi tantangan dalam pendidikan dan edukasi. Pendidikan perlu terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam dunia kerja agar relevan dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam edukasi dan pendidikan bagi masyarakat. Yang pertama ada peran pemerintah. Peran pemerintah dibagi menjadi beberapa peran, yaitu yang pertama kebijakan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang mencakup aspek-aspek kurikulum, standar pendidikan, pengembangan guru, dan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua ada investasi dan pengeluaran. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, bantuan keuangan, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi dan mengevaluasi kualitas pendidikan. Yang keempat ada kemitraan dan kolaborasi. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan pendidikan. Yang kedua ada peran lembaga pendidikan. Yang pertama ada pendidikan berkualitas. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan guru. Lembaga pendidikan harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru. Mereka harus memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang efektif kepada siswa. Yang ketiga ada pendekatan inklusif. Lembaga pendidikan harus menerapkan pendekatan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan semua siswa. Yang terakhir ada penelitian dan inovasi. Lembaga pendidikan juga memiliki peran dalam melakukan penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan.